terima kasih Ketua. Kami dari Melintang Pos, secara kebetulan baru turun anggota dari Kecamatan Batahan. Situasi di Kecamatan Batahan beberapa hari yang lalu atau katakanlah tanggal 15 yang lewat antara masyarakat Sikapas 1 dengan pihak PTP 4 terjadi nyaris bentrok walaupun pada saat itu masih bisa diamankan oleh pihak aparat keamanan. Persoalannya karena persoalan sengketa lahan antara masyarakat Sikapas 1 dan Sikapas dengan PTP 4 Timur. Karena itu sebagai wakil rakyat kami mendengar informasi kemarin dan kita ada statement ketua bahwasanya pihak perusahaan ataupun PTP 4 jangan sombong dan arogan. Apa yang bisa diberikan masukan motivasi dari para pemerintah maupun kepada PTP 4 agar persoalan yang sudah lama ini berlarut-larut bisa diselesaikan dengan secepat mungkin. Oke, terus. Yang pertama, permasalahan sengketa lahan ini kan sebetulnya tidak terjadi hanya dengan PTP 4. Hampir semua perkebunan itu ada permasalahan atau menyimpan misteri dengan masyarakat sekitar. Dalam hal ini terjadinya permasalahan hampir mencuat keributan kemarin di minggu kemarin, terjadinya pemukulan dari security ke masyarakat yang datang untuk menyampaikan atau ingin membela haknya. Nah, ini sebetulnya saya juga tahu, tapi persisnya memang saya tidak tahu karena insya Allah minggu depan kita akan memanggil semua unsur yang terkait. Nah, cuma dalam hal ini saya hanya bisa menyampaikan kepada PTP 4. PTP 4 ini kan BUMN. Nah, jadi masa BUMN bersikap seperti itu? Jangan gara-gara PTP 4 ini berbendera BUMN atau pemerintah lalu merasa lebih hebat atau merasa hebat sendiri atau sor sendiri terhadap perusahaannya dan hampir mengabaikan kepentingan masyarakat. PTP 4 ini sebetulnya mulai dari awal menyimpan permasalahan, sangat banyak menyimpan permasalahan. Mulai dari izin lokasi yang diberikan tidak sesuai target sampai tahun yang ditargetkan lalu diperbaharui, setelah diperbaharui terjadinya pembangunan yang tidak sebagaimana mestinya, lalu hak terhadap masyarakat tidak dituaikan sebagaimana mestinya. Banyak hal yang disimpan oleh PTP 4. Nah, jadi saya tidak mau masuk terlalu jauh dulu supaya saya jangan salah menanggapi. Tapi yang pasti insya Allah kalau minggu depan ini kita laksanakan, minggu depan kita akan memanggil seluruh yang terkait, baik dia dari perusahaan atau juga dari masyarakat atau pemerintah kecamatan. Ya di sini kita akan buka. Jadi saya tidak mau terjebak dalam argumentasi yang terjadi sekarang bahwa PTP 4 merasa mereka lebih benar, lalu masyarakat juga seperti itu. Yang di dalamnya sama-sama kita ketahui banyak pihak yang terlibat, pihak yang semestinya tidak perlu terlibat. Yang dimana pihak-pihak ketiga ini hanya mencari keuntungan. Saya jamin hanya mencari keuntungan, bukan menyelesaikan permasalahan. Jadi nanti kalau kita panggil ya di situ kan kita lihat jelas. Oke Ketua, sampai saat ini yang diketahui oleh Ketua DPRD sudah apa yang diberikan PTP 4 kepada pemerintah Mandailing Natal ataupun kepada masyarakat? Sampai saat ini kejelasan yang pasti di luar mungkin dana bagi hasil melalui pajak mereka ke pemerintah pusat ke daerah, saya pikir tidak ada. Jadi makanya saya tidak mau nanti malah argumentasinya meluas kemana-mana karena dalam hal ini tidak ada alasan siapapun, baik dia legislatif, baik dia pemerintah atau unsur manapun yang stakeholder yang tidak harus mencari penyelesaian untuk kepentingan masyarakat. Kita bukan karena menolak investor atau perusahaan manapun atau pengusaha manapun yang masuk ke Mandailing Natal. Kita sangat mendukung itu. Cuma asas kepatutan terhadap masyarakat sekitar itu tidak bisa kita tinggalkan. Harapannya kepada masyarakat, karena apapun alasannya masyarakat juga jangan merasa jumawa karena masyarakat sekitar lalu bisa menyampaikan apapun. Itu juga tidak boleh. Makanya dalam hal ini nanti setelah kita panggil unsur terkait, kita akan melihat duduk atau titik permasalahannya di mana dan apa. Yang pasti saya selaku Ketua DPR hanya berharap kepada perusahaan manapun yang ada di Mandailing Natal, objektiflah Anda. Objektif Anda dan
pro lah terhadap hal yang semestinya, terhadap masyarakat, terhadap pemerintah, atau terhadap siapapun yang ada hubungannya dengan perusahaan yang Anda gawangi. Terima kasih Tuan. Nah, jadi mungkin itu yang bisa sampaikan. Sekali lagi, saya menyampaikan kepada seluruh pengusaha perkebunan atau juga pengusaha lain, tambang atau apa yang ada di Mandailing Natal, silakanlah berkolaborasi dengan masyarakat sekitar, terutama dengan pemerintahan Mandailing Natal dan juga semua stakeholder yang ada di Mandailing Natal, supaya satu kesatuan itu dapat, supaya kalau investasi Anda jalan, pemerintah dapat, rakyat juga mungkin lebih tersejahterakan. Jadi penutupnya, masyarakat juga minta tolong, masyarakat juga objektif. Jangan hanya diprovokasi, jangan hanya karena pembayangan pihak ketiga, lalu dia berpikir bahwa, oh saya atas nama masyarakat, tidak boleh juga seperti itu, harus sama-sama objektif. Mungkin demikian, terima kasih. Jangan lupa subscribe Malintang Pos.